Bab 25. Bisa dalam mimpi. Sebelumnya, pedang langit suci ini agak asing baginya. Perasaan itu seperti pedang ini bukan miliknya, dan itu cukup tersentak-sentak untuk digunakan. Tapi sekarang, perasaan asing itu hilang, tapi perasaan yang sangat akrab juga tidak ada. Namun, ini jauh lebih baik dari sebelumnya, setidaknya tidak ada perasaan tersentak sebelumnya. Baru pada saat inilah dia menyadari pentingnya penyatuan antara pedang dan tuannya. Menyimpan pedang, Mileye meninggalkan menara penjara alam, lalu membasuh diri. Tidur. Kultivasi itu penting, istirahat sama pentingnya. Tidak peduli bagaimana dia ingin menjadi lebih kuat dan seberapa gila dia berkultivasi, dia akan beristirahat setiap hari. Karena setelah istirahat, dia akan dapat berlatih lebih baik jika memiliki lebih banyak energi. Di luar, kapal awan telah mulai bergerak dengan tenang, seolah-olah semuanya telah kembali tenang. Tapi orang-orang di kapal awan tidak melupakan bocah itu, apalagi pergerakan di luar kapal awan. Semua orang penasaran, apakah bocah itu sudah mati? Seharusnya mati. Lagi pula, orang-orang paviliun Zuixian tidak mudah dibunuh. Kapal awan terbang di atas sungai yang luas dan sampai di puncak pegunungan yang tak berujung. Berdiri di atas kapal awan dan menghadap ke bawah, ribuan gunung memiliki pemandangan yang indah. Lebih banyak orang muncul di dek kapal awan, dan semua orang tampak tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Karena paviliun Zuixian telah mengeluarkan peringatan, semua orang harus merahasiakan hal-hal sebelumnya, jika tidak, paviliun Zuixian akan menghukum berat. Tidak ada yang berani menyinggung paviliun Zuixian. Di dalam kamar. Tidak tahu berapa lama, Mileye merasa sedikit gatal di wajahnya. Dia perlahan membuka matanya, dan dia melihat sepasang mata besar yang cerdas. Pada saat ini, Lin Siye sedang mengusap rambutnya dengan lembut untuk menggaruk wajahnya. Melihat Mileye bangun, Lin Siye tersenyum manis, "Kakak." Mileye menoleh untuk melihat sekeliling dan bertanya, "Jam berapa sekarang?" Lin Siye tersenyum dan berkata, "Siang. Kakak bangun telat hari ini. Tapi tidak masalah, kakak bisa terus tidur, aku akan menjaga kakak." Mileye mencubit hidung kecil Lin Siye dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, kita keluar mencari udara segar." Setelah mengatakan itu, dia bangun dan mandi dan membawa Lin Siye ke dek kapal awan. Semua mata tertuju saat kedua kakak beradik muncul di dek kapal awan. Tidak mati. Semua orang penuh dengan tanda tanya. Orang yang membunuh paviliun Zuixian tidak mati. Di sisi lain, Danilu menatap Mileye dalam-dalam dan berkata dengan lembut, "Bocah ini tidak mudah." Di sampingnya, si gendut berlari tepat di depan Mileye dan adiknya. Si gendut melirik Mileye, lalu berlutut dengan satu lutut, "Kak, terimalah aku sebagai murid, berapapun harganya, tawar saja, ayahku punya uang." Mileye. Lin Siye menutup mulutnya dan tertawa. Danilu berjalan mendekati Mileye dan adiknya. Ia menendang si gendut itu, tertawa dan memarahi, "Tahukah kamu betapa sulitnya menjadi seorang kultivator pedang?" Si gendut itu melirik kepalanya sendiri dengan ketidakpuasan, "Apa yang kamu takutkan? Cukup untuk menyelesaikannya dengan uang." Danilu tampak agak malu, dia memberi salam pada Mileye, tidak mendidik dengan benar, memalukan. Mileye tersenyum, lalu menatap si gendut itu, "Mau jadi kultivator pedang?" Si gendut itu mengangguk cepat. Mileye tersenyum dan berkata, "Ya, kamu harus menurunkan berat badan dulu." Mendengar ini, wajah si gendut itu tiba-tiba menjadi pahit. Menurunkan berat badan. Itu lebih buruk daripada membunuhnya.
Melihat ekspresi si gendut, Mileye dan Daniel Lu sama-sama tertawa. Kali ini Daniel Lu tersenyum dan berkata, "Mileye, apa ingin menuju ibu kota kerajaan?" Mileye mengangguk, "Tepat." Daniel Lu melirik Mileye, lalu bertanya, "Apa ingin menghadiri rekrutmen Akademi Changmu?" Mileye sedikit terkejut, "Bagaimana senior tahu?" Daniel Lu berkata sambil tersenyum, "Pendaftaran Akademi Changmu 3 tahunan adalah hal yang paling menarik bagi kerajaan Jiang. Sobat kecil masih sangat muda dan akan pergi ke ibu kota kerajaan, dan Akademi Changmu akan segera mulai merekrut, jadi aku pikir seharusnya pergi ke Akademi Changmu." Mengatakan itu, dia menunjuk si gendut di depannya, "Ini anakku, Brady Lu. Aku membawanya ke ibu kota kerajaan kali ini. Aku juga berharap dia bisa bergabung dengan Akademi Changmu." Brady Lu yang gendut menepuk dadanya, "Jangan khawatir, ayah, aku pasti bisa bergabung dengan Akademi Changmu. Jika mereka tidak mengizinkanku bergabung, aku akan membeli Akademi Changmu." Mileye dan adiknya. Daniel Lu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Seharusnya aku tidak terlalu memanjakanmu sejak awal." Mileye mengangguk, "Ibu kota kerajaan adalah tempat paling makmur di kerajaan Jiang. Pasti ada banyak master tersembunyi. Si kecil gendut ini mungkin bisa memanggil angin dan memanggil hujan di kota Qianshan. Tapi kalau dia masih begini bandel di ibu kota kerajaan, takutnya dia akan rugi besar." Daniel Lu menoleh dan melirik ke langit yang jauh, dan berkata dengan lembut, "Kita akan segera tiba di kota pembatas dunia." Kota pembatas dunia. Mileye sedikit bingung. Daniel Lu menjelaskan, "Kamu tidak tahu, kota pembatas dunia ini terletak di perbatasan antara kerajaan Jiang dan kerajaan Tang di utara. Alasan mengapa kerajaan Jiang dan kerajaan Tang berselisih atau bahkan berperang sepanjang tahun, karena untuk memperebutkan kota pembatas dunia ini. Letak kota pembatas dunia ini cukup tinggi, dan ada bahaya vulkanik alam di kedua sisinya. Bisa dikatakan kerajaan mana yang mendapatkan kota ini akan memiliki keunggulan serangan alami. Dan kota pembatas dunia ini selalu menjadi milik kerajaan Tang atau kerajaan Jiang. Meskipun sekarang ini adalah kota kerajaan Jiangku, tapi kerajaan Tang menganggapnya milik mereka. Di sini berantakan." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kita akan berhenti di situ?" Daniel Lu mengangguk, "Kapal awan perlu mengisi bahan bakar, jadi kita harus tinggal di sana selama setengah hari." Mileye berkata, "Senior Lu takut sesuatu akan terjadi?" Daniel Lu berkata sambil tersenyum, "Seharusnya tidak ada masalah, tapi sepertinya agak mengganggu, karena sekarang, meskipun diurus kerajaan Jiang, orang-orang kerajaan Tang dapat datang dan pergi dengan bebas, bahkan secara terbuka memprovokasi. Tak terlukiskan." Mileye mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah berbicara dengan Daniel Lu sebentar, Mileye membawa Lin Siye ke haluan kapal, memandang gunung dan sungai di bawah kapal awan. Tangan kanan Mileye perlahan mengepal, "Suatu hari, aku akan terbang dengan pedang dan memandang gunung dan sungai di bawahku." Saat dia berbicara, dia dengan cepat bertanya dalam hatinya, "Senior, bisakah aku terbang dengan pedang sekarang?" "Bisa," kata gadis misterius. Mendengar ini, Mileye sangat gembira, dan pada saat ini, gadis misterius berkata lagi, "Tidak apa-apa dalam mimpi." Mileye. 1 jam kemudian, kapal awan melaju melewati pegunungan, dan sebuah kota muncul di mata semua orang. Kota ini terletak di antara 2 gunung, dan seluruh kota seperti gerbang di antara 2 gunung. Di seberang kota adalah dataran, dan di ujung dataran, kota-kota dapat terlihat samar-samar. Di sana, ada kerajaan lain, kerajaan Tang. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga semua orang, "Semuanya,
Kapal awan perlu mengisi bahan bakar. Kita akan tinggal di kota pembatas dunia selama 2 jam, dan setelah 2 jam, silakan segera naik ke kapal. Selain itu, kota pembatas dunia cukup berantakan. Cobalah untuk tidak berkeliaran jika kamu tidak membutuhkan sesuatu. Saat suara itu jatuh, kapal awan bergetar hebat, dan tak lama kemudian, kapal awan perlahan jatuh. Sedikit gemetar, Lin Siye memeluk lengan Mile Ye dengan erat. Saat kapal awan semakin dekat ke tanah, kota pembatas dunia semakin besar di mata semua orang. Berdiri di atas kapal awan dan melihat ke bawah, kota pembatas dunia memang jauh lebih buruk daripada kota Qianshan, karena kota ini bobrok dan tidak terlalu ramai sehingga terlihat cukup sepi. Kapal awan berhenti di sebuah sungai besar, dan tak lama kemudian, banyak orang turun dari kapal awan. Mile Ye dan adiknya juga turun dari kapal, tapi mereka tidak pergi kemana-mana, hanya istirahat di titik perhentian yang diatur oleh Paviliun Zuixian. Paviliun Zuixian mengatur sebuah alun-alun. Alun-alun tersebut cukup luas, dekat dengan jalan raya, sangat dekat dengan gerbang kota. Dan di alun-alun, ada semua jenis makanan yang dijual. Mile Ye membawa adik perempuan ke warung mie, dan Mile Ye berteriak, "Bos, 2 mangkuk mie." "Iya." Bos menjawab, dan setelah beberapa saat, 2 mangkuk mie panas dibawa ke Mile Ye dan Lin Siye. Setiap mangkuk ada telur dan beberapa daging cincang di mie. Mile Ye menaruh telur di mangkuknya ke dalam mangkuk Lin Siye. Lin Siye melotot pada Mile Ye, dan kemudian mengembalikan telur itu ke Mile Ye. "Kak, jangan bilang kamu tidak suka telur. Aku tidak akan tertipu olehmu." Dulu, ketika kedua kakak beradik ini hidup saling tergantung, Mile Ye selalu berbohong padanya bahwa dia tidak suka ini atau itu, dan kemudian memberikannya padanya. Dia percaya ketika dia masih kecil, dan belakangan baru dia menyadari bahwa kakak bukan tidak suka makan, dia enggan memakannya. Mile Ye mengusap kepala kecil Lin Siye dengan ringan, lalu tersenyum, "Bos, tambahkan 2 telur untuk kami." "Iya." Di sisi lain, setelah Merlihan menatap kakak beradik di kejauhan untuk waktu yang lama, dia berbisik, perasaan seperti ini tidak pernah muncul di klan. Lelaki tua di samping Merlihan menggelengkan kepalanya. Orang ini terlalu menghargai gadis kecil itu, dan gadis kecil itu mungkin menjadi kelemahannya di masa depan. Merlihan memandang Lin Siye dengan wajah cerah di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Gadis itu bahagia." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Mile Ye dan adiknya sudah kenyang, dan Mile Ye menatap bos tidak jauh. "Bos, bayar." Bos berjalan ke Mile Ye sambil tersenyum, "Tamu, 4 koin emas." Mile Ye yang akan membayar pun tercengang. Dia pikir dia salah dengar dan bertanya, 4 koin emas. Bos mengangguk, 4 koin emas. Selain itu, Lin Siye, yang sedang minum sup, berdiri di sana memegang mangkuk, matanya melebar, 4 koin emas. Di kota Qingcheng, semangkuk mie hanya 5 koin perak. Mile Ye dan adiknya saling berpandangan, dan akhirnya Mile Ye berdiri, "Bos, 2 mangkuk mie, 2 telur, 4 koin emas. Kamu yakin?" Bos juga membuang senyumnya, "Kenapa, tamu ingin makan makanan gratis?" Mile Ye berkata dengan sungguh-sungguh, "Bos, kamu bisnis penipuan." Bos berkata dengan dingin, "Kami telah menjual di sini selama beberapa tahun, dan harganya selalu seperti ini. Mengapa kamu pikir ini bisnis penipuan? Aku pikir kamu tidak mau membayar." Mile Ye hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari samping, "Kakak, aku akan mentraktirmu." Mile Ye dan adiknya mendengar suara itu dan melihat bahwa itu adalah Brady Lu, dan tidak jauh di belakangnya ada Daniel Lu.
Brady Lu berjalan ke arah bos. Dia mengeluarkan 4 koin emas dari tangannya dan memberikannya kepada bos. Dia berkata dengan marah, "Ini adalah kakak laki-laki tertua aku. Apakah kakak laki-laki tertua aku tidak bisa memakan semangkuk mie kamu?" Bos melirik Brady Lu, tidak berbicara, menyimpan koin emas dan berbalik. Brady Lu menoleh untuk melihat Mileye, menyeringai, "Halo, kakak." Mileye sedikit geli, pria gendut kecil ini masih ingin belajar pedang. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara langkah kaki di depan gerbang kota yang jauh, dan segera, di mata semua orang, selusin pasukan kavaleri berbaju hitam tiba-tiba bergegas ke kota. Orang kerajaan Tang. Di samping Mileye, Daniel Lu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini pasti prajurit berarmor hitam milik kerajaan Tang. Mengapa mereka ada di sini? Apakah akan memulai perang?" Prajurit berarmor hitam. Mileye memandang kelompok kavaleri. Setelah kelompok kavaleri bergegas ke kota, kuda mereka berpacu melewati jalan. Melihat adegan ini, Mileye mengerutkan kening, tidak ada yang peduli. Peduli apa? Di samping, pemilik warung mie mencibir, "Aku khawatir semua penjaga di kota bersembunyi di ruang bawah tanah sekarang. Tamu-tamu, aku mengingatkan dengan niat baik, jangan keluar dari wilayah paviliun Suixian ini, jika tidak, akan sulit bagi kalian semua untuk hidup." Mileye hendak berbicara, tepat pada saat ini, sekelompok prajurit berarmor hitam di kejauhan tiba-tiba bergegas keluar kota, dan ada beberapa barang lagi di atas kuda mereka serta beberapa wanita yang menangis. "Haha." Salah satu prajurit terdepan berarmor hitam tertawa terbahak-bahak, "Pria kerajaan Jiang impoten, semuanya sampah, haha." Saat dia mengatakan itu, dia mulai dengan gila menarik pakaian seorang wanita di depannya. Dalam sekejap, pakaian wanita itu hanya tersisa pakaian dalam. Di sekeliling, semua orang melihat dengan sangat marah, tetapi tidak ada yang peduli. "Haha." Pimpinan prajurit berarmor hitam tertawa terbahak-bahak, "Pria kerajaan Jiang semuanya lihat baik-baik, aku tidak hanya akan merampok hartamu, tetapi juga meniduri wanitamu, haha." Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menoleh untuk melihat Daniel Lu di sampingnya. "Tolong, senior, bantu aku menjaga adik perempuanku." Setelah itu, Mileye mengambil bangku di sampingnya dan bergegas keluar. Di belakang Mileye, semua orang tercengang. Bersambung.